selaras dengan apa yang Engkau perintahkan kepada kami untuk kami lakukan. Bahkan ketika hidup kami didera oleh berbagai macam badai hidup, biarlah firman-Mu itu menjadi sumber kekuatan bagi kami, untuk kami tetap melangkah dengan penuh keyakinan akan penyertaan Tuhan. Bersabdalah kepada kami di tempat ini ya Tuhan, demi Kristus Sang Juru Selamat kami berdoa. Amin. Injil Kristus menurut Lukas pasal 3 ayat 21 sampai 22. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam wujud serupa burung merpati ke atasnya. Terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan." Demikian sabda Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini. Berbahagialah kita semua yang mendengarkannya, memelihara serta melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Bapak dan saudara yang terkasih, perikop yang kita baca tadi adalah kisah tentang Yesus yang dibaptis. Mari kita melihat perikop ini dengan keyakinan yang tentu saja kita semua 100% setuju dengan pemahaman bahwa Yesus adalah sepenuhnya manusia dan juga sepenuhnya Tuhan. Karena Yesus sepenuhnya adalah Tuhan atau anak Allah, sempurna, tanpa dosa, sebenarnya dia tidak perlu dibaptis. Namun sebaliknya Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam bacaan kita, dia memilih untuk dibaptis. Dia memilih untuk menjadi sama seperti kita, menjadi salah satu dari kita, sepenuhnya dan seutuhnya juga menanggung dosa kita dan dosa dunia. Itulah yang Yesus lakukan dalam baptisan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Dia benar-benar menjadi salah satu dari kita untuk berbagi rasa, untuk merasakan penderitaan dan bahkan kematian yang kita akan alami sebagai manusia yang fana ini. Sehingga kita bisa juga menyebut Tuhan itu sebagai sosok yang sangat bersolidaritas dengan kita. Baptisan Yesus juga Bapak, Ibu, dan Saudara menunjukkan kepada kita sejauh mana kita bisa melangkah dalam hidup ini, sejauh mana kita bisa mengidentifikasi diri. Baptisan juga memberikan petunjuk kepada kita bahwa karena Yesus sepenuhnya manusia, maka ada tugas yang harus diemban oleh Yesus. Dan tugas ini bukanlah tugas yang mudah. Oleh karena itu, di awal kisah Injil Lukas memberikan dasar bagi perjalanan Yesus, karya Yesus selama menjadi manusia
yaitu dengan baptisan. Bukankah Bapak Ibu dan Saudara, kita pun demikian? Kita menjadi Kristen karena dibaptis. Baptisan itu menjadi dasar perjalanan kita. Baptisan itu menjadi landasan hidup kita. Sebagian besar dari kita tentu tidak ingat kapan kita dibaptis atau bagaimana rasanya dibaptis, karena kita dibaptis masih usia sangat muda ya, masih bayi. Ada yang mungkin umur 1 bulan, 2 bulan, bahkan mungkin ada yang sudah mulai paham. Tapi mari kita melihat baptisan Yesus ini juga menjadi sumber kekuatan bagi kita Bapak Ibu dan Saudara ketika Yesus dibaptis. Dan ketika dia berdoa, ada suara dari langit yang berkata, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Dan pada saat itulah Bapak Ibu dan Saudara, Yesus mulai berkarya. Yesus mulai dikisahkan bagaimana dia melawan iblis di padang gurun. Bagaimana dia mewartakan kerajaan Allah dan memanggil para murid-muridnya. Yesus memulai ini semua Bapak Ibu dan Saudara setelah menerima pesan yang istimewa dari Tuhan. Dan pesan itulah yang membuat dia berani untuk melawan segala bentuk godaan. Pesan itulah yang membuat dia bisa mengajar dan menyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Pesan itu yang berkata, "Engkaulah anak yang kukasihi," memberinya keberanian untuk menyucikan bait Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bukankah sekali lagi kita sebagai orang yang percaya, kita sebagai orang-orang yang sudah dibaptis, dalam hidup kita tidak ada pondasi yang lebih kokoh selain baptisan yang kita terima. Karena baptisan itu bersumber pada iman percaya kita Bapak, Ibu, dan Saudara. Bersumber pada keyakinan kita tentang siapa juru selamat dalam hidup ini. Kita punya Tuhan yang sungguh-sungguh menjadi salah satu dari kita. Sebagai anak Maria, dia menjadi salah satu dari kita. Selain itu Bapak, Ibu, dan Saudara, Yesus juga menjadi hamba. Menjadi Mesias. Mesias yang digambarkan sebagai hamba, bukan sebagai sosok yang diagung-agungkan seperti pahlawan. Mesias yang harus menderita. Kita punya keyakinan akan itu Bapak, Ibu, dan Saudara, dan baptisan menjadi dasar bagi kita untuk meneruskan hidup ini. Apakah kita juga dalam hidup ini Bapak, Ibu, dan Saudara baru 12 hari di 2025 ini, baru 12 hari, apakah kita sudah belajar untuk semakin menjadi seperti Yesus, menghambakan diri kepada Tuhan? Sekali lagi, apakah kita sudah belajar kembali atau hanya sekadar formalitas saja baptisan itu ya Bapak, Ibu, ya? Sederhananya kalau kita menghadapi kesulitan dalam hidup ini, yang pertama harus kita ingat Bapak, Ibu, dan Saudara adalah baptisan kita. Pertama kali kita menjadi Kristen, pertama kali kita memilih untuk percaya pada Kristus yang adalah sahabat kita, yang bersolider dengan kita. Sehingga kita tidak dengan mudah Bapak, Ibu, mengatakan bahwa mengikut Yesus itu ya dengan mudah juga kita meninggalkan Yesus karena tidak mendapatkan apa-apa dalam hidup ini. Atau justru karena kita sudah dipersatukan dengan Yesus Bapak, Ibu, dan Saudara,
kita menjadi anak-anak Tuhan, terbalik kondisinya. Trennya orang Kristen seperti itu, Bapak, Ibu, dan Saudara. Justru kita menuntut Tuhan yang menjadi hamba kita. Karena kita merasa sebagai anak-anak Tuhan, kita merasa bahwa Tuhan yang harus ngikut apa kata kita. Apa yang kita pohonkan, apa yang kita minta, Tuhan harus ngikut. Tuhan harus mengabulkannya. Karena kita anak-anaknya. Tren orang Kristen sekarang saya lihat seperti itu, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kalau berdoa seperti menuntut sama Tuhan. Harus sembuh, harus berhasil, harus banyak, nggak boleh sedikit. Ya, kalau sedikit kecewa. Harus ini, harus itu. Tuhan harus ngikut apa kata kita. Tidakkah itu terbalik, Bapak, Ibu, dan Saudara? Yang seharusnya kitalah yang mengikut apa kata Tuhan, karena kita adalah hambanya. Seperti Kristus yang ikut apa kata Bapanya. Seperti Yesus yang mengikuti apa kata Bapanya. Apa kata Tuhan. Begitulah kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, seharusnya. Baptisan membuat kita sadar kembali lagi, Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagai orang percaya. Kita dipanggil untuk juga menyatakan solidaritas, untuk juga sungguh-sungguh menjalani iman kita kepada Tuhan. Sungguh-sungguh untuk bertobat, sungguh-sungguh, Bapak, Ibu, dan Saudara, untuk mengampuni. Sungguh-sungguh sebagai gereja, Bapak, Ibu, dan Saudara, untuk menerima siapapun dalam kehidupan persekutuan ini. Gereja itu sekarang, Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau diibaratkan media sosial itu, gereja itu harus ada like, kemudian ada subscribe, ya. Jadi kalau YouTube itu kan ada like, ada tanda jempol gini nih, Bapak, Ibu, dan juga ada subscribe. Nah, media digital ministry kita setiap kali live streaming, saya selalu melihat berapa yang like dan berapa yang subscribe. Gereja itu salah satu ukurannya itu sekarang. Jadi kalau semakin banyak like, semakin banyak subscribe gitu ya, gereja itu menjadi semakin menarik. Atau bahkan postingannya sudah banyak gitu ya, postingannya sudah banyak sehingga itu bisa menghasilkan pemasukan gitu. Tapi tidak cukup itu saja, Bapak, Ibu, dan Saudara. Gereja itu bukan fanbase. Fanbase itu kayak kalau anak-anak Gen Z itu favorit artis Korea sekarang itu siapa ya? BTS. Nah, ada BTS. Kemudian Bapak Ibu yang sepuh pasti nggak tahu apa itu BTS ya. Kemudian juga ada apa lagi ya? Apa? Army apa itu ya? Kalau zaman kita mungkin dulu, kalau generasi saya ada Slankers, ya. Jadi fanbase itu memang harus banyak, Bapak, Ibu, dan Saudara. Atau karena mungkin yang berkhotbahnya Pendeta Adi gitu, jadi banyak fansnya. Banyak followersnya. Gereja itu sekarang ukurannya itu, Bapak, Ibu. Kalau scrolling di media sosial, di HP itu kita lihat, misalnya Bapak Ibu punya TikTok, Bapak Ibu punya Instagram, gitu. Ada khotbah-khotbah yang singkat dan padat, tapi banyak sekali like-nya. Gereja sekarang seperti itu, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tapi kita tidak bisa hanya, menurut saya, seperti itu. Karena gereja adalah orang yang mengalami tadi pertobatan. Gereja adalah orang-orang yang sudah dibaptis, diubahkan. Gereja adalah orang-orang yang bisa mengampuni, yang menjalani kehidupannya dengan cara seperti Yesus. Kalau para fansnya BTS saja bisa gaya hidupnya hampir sama dengan artisnya, lalu kenapa kita tidak bisa sama seperti Yesus? Hidup dalam pertobatan, hidup dalam kasih, hidup dalam pengampunan.
Bukankah kita juga kalau menjadi fans Manchester United misalnya, bukankah kehidupan kita juga kalau kita menjadi fansnya Tuhan Yesus harus mempraktikkan nilai-nilai yang Yesus ajarkan? Lebih bahkan Bapak, Ibu, dan Saudara, kita tidak sulit untuk mengampuni, kita tidak sulit untuk berubah, kita tidak sulit untuk bertumbuh, kita tidak sulit untuk berkorban. Itulah artinya Bapak, Ibu, dan Saudara, baptisan Yesus bagi kita. Kita menjalani hidup ini dengan komitmen yang sungguh-sungguh. Seperti Yesus sebagai hamba yang setia menjalani misinya dan menjadi salah satu dari antara kita. Amin.